orang terus siapa pembinanya? Kita nggak ada pembinanya. Ini megang ini, yang ini megang ini, yang akhirnya dia akan memaksimalkan potensi anak-anaknya. Kalau saya megang semuanya 5% untuk sini, 5% untuk sini, betul-betul ya. Capek sendiri, anak-anak pun nggak terjangkau sama itu. Di anak, di sini ada yang pertama contohnya berkomunikasi dengan efektif, membangun komunikasi. Yang kedua mengembangkan relasi hubungan positif, itu tadi pas yang kita kejar dunia ini. Kalau mentok-mentoknya kawan duduk kita aja kita musuhi. Mentok-mentoknya apa yang kita kejar? Apa yang kita berumah tangga dengan suami misalnya, ini keluarga nih, kita keluarga. Mentok-mentoknya kita nggak ada saling sama. Apa yang bapak ibu kejar? Saya pun bingung. Sama kayak ini suka, apa yang kita kejar? Nggak ada yang dikejar kan? Saya nggak bersama nih dengan Bu Yuliani, itu apa? Untuk hari ketemu, bocor Honda di jalan, dia yang nolong saya. Suatu saat saya kena musibah, dia bagian keluarga saya, itu dia yang akan berdiri pertama kali. Untungnya itu kita apa? Maka penting mengembangkan relasi hubungan positif kepada anak-anak kita, agar dia nggak ada kelompok-kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kalau olahraga sering bukan aja ya, kita diajarin ya. Kalau kami di PKG itu yang paling kita hindari dulu. Saya bermain sepak bola, saya disuruh milih kelompok, pasti saya pilih teman-teman yang hebat-hebat main sepak bola, yakin nggak? Yang nggak teman-teman nggak sepak bola kita singkirkan. Itu yang kita hindarkan sekarang. Maka mengembangkan relasi hubungan positif itu paling sangat penting. Termasuk tim kerja. Ini kan tim kerja SMP Negeri 3 Lampas Standar. Kalau hubungannya nggak positif, nggak akan maksimal barangnya. Maka kita positifkan relasi itu, kita umumkan. Walaupun saya nggak suka dengan gayanya Bu Novita, walaupun saya nggak suka dengan gayanya Bu Novita, tapi bagaimana saya tadi larinya kemana? Kesadaran sosial. Saya harus tahu, ternyata pandangan Bu Novita seperti ini, pikiran Bu Novita seperti ini. Saya nggak suka, tapi kesadaran sosial dia punya pendapat. Jadi bagaimana menemukan pendapat itu yang paling penting. Clear ya? Saya kayak penceramah aja nih. Enggak apa. Jadi yang penting kita sambil tertawa sama-sama. Oke. Memperhatikan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif, itu tadi yang proyek pembelajaran berbasis proyek. Itu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu capek bercerita loh. Nggak perlu capek. Kalau saya tadi baru belajar loh materi kolaborasi apa? Gabungan gerak dasar dalam permainan bola besar. Gabungan itu kan menggabungkan dua itu, gerak lokomotor manipulatif barangnya. Tugas saya cuma ngasih tahu. Nah, gerak lokomotor apa? Ini, oke, gitu. Gerak manipulatif apa ini? Oke. Sekarang tugasnya itu adalah materinya gabungan antara gerak ini dengan gerak ini dalam permainan sepak bola. Oke, coba gabungkan. Kerja sama timnya. Kita cuma kontrol aja. Pak ini gimana? Anak akhirnya kita jangan terfokus gini Bu. Kalau dulu kita memang menghabiskan KD ya. Dulu kita menghabiskan KD Bapak. Masih enggak ya? Harus sampai KD sekian harus selesai, harus tuntas walaupun nggak selesai lanjut. Sekarang kita nggak boleh ngomong. Ibu mau materi terkait dengan buat tape, kemarin buat tape itu mau 2 minggu, 3 pertemuan 4 itu tergantung Bapak Ibu itu merdekanya Bapak. Yang penting maksimal ya. Apa yang secopot belajar tentang aqua, ini secopot tentang ini nggak ada dapat sama sekali. Benar kalau agama tentang sholat jenazah, tuntaskan dulu sholat jenazah itu dulu. Walaupun di pertemuan nanti di akhir di rapor cuma ada 4 atau 5 materi, nggak masalah. Kan nilainya sekarang nggak penting pakai kadang-kadangnya. Toh ujian sumatif sekarang nggak terlalu penting di akhir ya. Maksudnya di akhir ujian semester itu ujian sumatif akhir ya. Itu banyak yang sudah nggak memakai itu karena dia ada nilai-nilai formatifnya. Nilai formatif sumatifnya itu diambil ketika selesai materi sholat jenazah, ambil nilai sumatifnya. Soal terkait dengan sholat jenazah itu udah ada nilai. Besok Bapak Ibu makanya ketika bagi rapor udah penerimaan. Wih, minggu soal nilai, padahal nilai Bapak udah dari itu semua. Materi Kak Reza misalnya gerak lokomotor udah ada nilai gerak lokomotor. Ini nilai formatifnya, nilai sumatifnya. Besok
di akhir nggak perlu lagi dan terkecuali nilai-nilai itu nggak dapat, maka perlu kita adakan suatu akhir untuk mendapatkan nilai-nilai yang itu bagian. Kemudian menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, ini yang paling penting. Ketika dia mampu berrelasi dengan baik, maka dia akan muncul sifat-sifat kepemimpinan dia. Ya, dia menjalin komunikasi gimana nih? Kan muncul sifat kepemimpinan dia. Teman-teman, kita ada tugas nih, senam kata Kak Reza. Kita harus buat senam, durasinya sekian menit, gimana nih? Itu muncul kepemimpinan. Apa mestinya kita pakai? Sebenarnya cara dia mau nanya gimana nih? Apa mestinya itu kepemimpinan dia. Sudah mulai manajemen. Orang yang pandai manajemen pasti dia pandai memimpin. Makanya itu bagian daripada. Kemudian mencari dan menawarkan bantuan jika membutuhkan. Itu keterampilan relasi. Maksudnya gini Bapak Ibu. Saya nggak pandai laptop, Bapak Ibu nggak pandai laptop. Bagaimana tugas itu bisa selesai kalau Bapak Ibu nggak pandai berrelasi? Maka kita perlu mencari, nggak cukup menolong aja kita, nggak cukup menawarkan bantuan aja, tapi kita perlu mencari. Mencari itu butuh keterampilan berrelasi. Anak-anak itu kadang nggak bisa jawaban ini, dia harus pandai, harus terampil berrelasi, pandai berkomunikasi. Kalau nggak mentok, bukunya kosong aja. Kalau nggak mentok, senam tadi nggak akan selesai. Maka keterampilan berrelasi kita mengajarkan anak-anak itu bagaimana dia mencari dan menawarkan bantuan. Mencari itu, kalau saya nggak bisa, kenapa nggak bisa, boleh tanya ke teman-temannya, boleh. Boleh nggak apa? Sekarang jangan takut contek-contek Bapak. Makanya jangan perbanyak soal-soal yang bisa dicontek. Maka perlu proyek kolaborasi dari teman-teman itu penting. Ya, kalau dulu ini nyontek Pak, dia nyontek karena kita masih LKS pilihan ganda selesaikan. Iya, ya kan? Akhirnya mencontek larinya kan. Cuma 2 soal aja tapi kolaborasi di situ. Akhirnya ketika nggak ketemu ini gimana ya teman? Dia berrelasi, nanya dia ke teman-temannya. Kemudian dia menolong temannya, oh ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Terjadi keterampilan relasi. Jadi itu sedikit yang kecil. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini dia. Kadang kita Bapak Ibu, kita putuskan dulu baru mikir. Iya, kita putuskan dulu baru mikir nih. Ya, padahal harusnya mikir dulu baru putuskan. Itu balik tuh Bapak Ibu. Alah pokoknya, tapi yang orang sukses itu orang yang berani ngambil keputusan. Iya ngambil keputusan, tapi dia kan udah belajar sama pengalaman. Tandanya dia nggak bisa memanajemen diri dia. Kalau kita kebanyakan putuskan dulu baru mikir. Saya mau nikah sama si Allah, nanti lah urusan nanti makan nanti dia, wah nggak selesai. Tapi pikirkan dulu. Ketika saya ini apa yang saya lakukan? Ketika ini apa yang saya lakukan? Coba deh. Maka perlu kita mengajarkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kepada peserta didik ini. Mengambil pilihan-pilihan yang rasa-rasa pilihan itu lebih baik daripada pilihan yang lain. Itu intinya seperti itu sih. Dan dia, mohon maaf, ketika dia berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab ini Bapak, dia sudah dipastikan harus bisa mengevaluasi dan kemudian dia harus tahu konsekuensi. Itu yang paling penting Bapak. Tadi gabung ya, dia ngambil lagu ini untuk senam. Dia harus tahu cara mengevaluasinya, mana yang gak menariknya, dan dia harus tahu konsekuensinya. Lagu saya gak menarik, sedang akhirnya teman-temannya pada ketawa-ketawa gak jelas nih. Dia harus tahu konsekuensinya. Ketika dia gak ikut latihan 2-3 kali, seharusnya latihannya sebanyak 5 kali, 2-3 kali, dia harus tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Gak akan gerakan akan sama. Itu yang perlu kita tanamkan. Maka kita harus tahu juga konsekuensi. Ini penting karena ini sepanjang hayat loh. Sama kita mengambil keputusan. Kak Reza ini ngambil fasil daerah, beliau harus tahu nih konsekuensinya. Harus tahu cara mengevaluasinya. Konsekuensinya apa? Besok saya tinggalkan anak-anak selama 6 hari. Maksud saya tadi udah bilang sama kepala sekolah Kak Reza, Pak, mohon izin, saya 2 minggu ini nggak bisa efektif. Saya cari guru pengganti lah. Saya materi ini. Saya sampaikan Pak, nggak apa-apa Pak, mau tugas gimana lagi. Kecuali pergi mainnya ya lah. Kalau pergi mainnya apa ya? Saya sudah tembusi juga gurunya. Itu konsekuensi. Maka kita harus berani mengambil keputusan. Ketika Bapak itu mengundang saya, Bapak harus tahu konsekuensinya. Ini Pak Tuhannya nyindir terus nih. Konsekuensinya harus tahu.
Saya ngomongnya belak-belakan aja, tanya dulu dia. Saya orang yang paling ngomong belak-belakan. Apa adanya saya sampaikan. Karena real, tanpa disadari kita bermasalah gurunya, bukan muridnya. Yang bermasalah sekarang ini guru. Selesai. Pesan yang paling luar biasa yang saya terima dari orang tertua saya, bahasanya saya sering ngomong dengan orang tua. Saya terkesan malah jarang ngomong dengan yang muda-muda. Saya beliau sampaikan, kalau ingin murid berkualitas, maka perbaiki kualitas guru. Kalau ingin kualitas gurunya baik, maka perbaiki kualitas kepala sekolah. Kalau ingin kepala sekolah baik, maka perbaiki kualitas pengawasnya. Kalau ingin pengawas baik, maka perbaiki kualitas di atas dinasnya. Kunci itu, makanya konsepnya kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Bisa jadi anak-anak kita nggak baik, kita yang kurang bijaksana sebagai guru. Bisa jadi seperti itu. Itu cuma sebagai nasihat untuk saya. Saya dikasih nasihat seperti itu. Dan itu sampai sekarang menjadi panduan bagi saya. Kalau ingin anak-anak peserta didik saya baik, maka saya akan memperbaiki diri saya. Makanya banyak pengembangan kompetensi itu guru-guru sekali. Oke, maaf saya belak-belakan aja. Karena itu yang saya terima. Gitu. Saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi bawah ini. Kalau nggak bermanfaat ya udah, potong sama, selesai. Oke, selesai. Oke, contohnya apa? Menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Jadi kalau dia sebelum mengambil keputusan, dia cari dulu. Dia pingin lagu-lagu yang seperti ini, dia cari dulu lagu-lagunya. Bapak Ibu, Kak Reza ini pingin apa? Pingin ikut Fasda PKG, dia cari dulu tentang Fasda PKG itu seperti apa. Termasuk anak-anak kita. Anak-anak itu besok ingin mengambil kuliah kedokteran, dia cari dulu tentang kedokteran ini. Maka dia menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Keterbukaan pikiran gimana? Dia bertanya. Tanya, Bu kalau begini gimana? Dia terbuka. Enggak, pokoknya saya harus dokter. Suka nggak suka saya harus dokter. Padahal saran teman-teman, dokter itu mahal nak, kalau orang nggak punya. Dokter itu biayanya besar, segala sesuatunya. Pokoknya saya harus dokter, itu nggak terbuka pikirannya. Yang terbuka seperti apa? Dia cari terkait dengan kuliah kedokteran, kemudian dia tanyakan kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang kompeten di dalamnya. Gimana nih kalau ini? Akhirnya dia bisa mengambil keputusan dan dia bisa mengevaluasi. Kemudian mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Nah, ini yang pengambil keputusan. Jadi kita bisa mengidentifikasi sih masalah kita pribadi dan sosial. Mudah-mudahan bisa kita tanamkan. Kemudian yang ketiga, belajar membuat keputusan beralasan masuk di akal. Ini yang paling berat. Anak-anak, ini jawabannya apa? Itu Pak. Kenapa jawab itu? Nggak tahu. Sering ngalamin nggak? Iya. Iya kan? Ibu kota Pekanbaru provinsinya apa? Pekanbaru di mana? Kenapa jawab Pekanbaru? Nggak tahu Pak. Itu yang paling berbahaya Pak. Itu yang sangat berbahaya dan itu sering terjadi sama kita. Kita mengambil kebijakan, mengambil keputusan, kita nggak tahu alasannya kenapa. Bukan berarti kita ingin berdebat, tidak. Setidak-tidaknya kita punya dasar. Itu yang paling penting. Sama Pak Reza, misalnya Bu Dia nih melaporkan Pak Reza KDRT nih, kekerasan rumah tangga misalnya, walaupun sejujurnya aja terserah lah. Misalnya nih, tapi dia nggak punya dasar untuk melaporkan. Jangan asal dasar suka sama suka ya, bahaya. Ini guru dengan murid aja dasarnya suka sama suka ini bahaya ya. Kita aja yang viral. Ya, itu kan nggak berdasar loh guys, nggak berdasar. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengambil keputusan, Bapak Ibu harus punya dasar. Perpisahan kelas 3, kelas 9, kelas 7, dia menampilkan tarian apa? Rupanya anak punya menampilkan tarian kecak. Orang tua nanya, kenapa kau tampil tarian kecak lu? Saya suka aja. Nggak tahu saya kok namanya mereka. Kita harus punya dasar. Menjawabnya itu punya dasar. Ini kan tarian khas dari provinsi lain. Ini pun sangat menarik dan anak-anak lebih menguasai yang seperti ini. Dan nampaknya menarik. Itu kan dasar kita berbicara. Maka pengambilan keputusan apapun yang kita putuskan harus punya dasar. Selesai. Maka
Jangan asal nyeblak mulut kita nih, sembarang saja ngomong, sembarang. Nanti kita ngomong maaf, ini kebiasaan nih, ini larinya ke gosip nanti. Anak-anak tuh bisa jadi, bisa ketika bermasyarakat, gosipnya lebih luar biasa. Ngomong, si itu tuh utangnya banyak, dia nggak punya dasar. Ya, tunggakannya banyak begini, dengar si A, kok mungkin ngomong kayak gitu, kok bisa kayak gitu? Coba, benar. Ini ada daftar apa nggak punya utang? Dia nggak punya dasar ngomong, cuma sekedar. Itu yang berbahaya loh. Jadi kita ajarkan anak-anak itu bagaimana dia baju saya bagus, dia suka udah rapi, dia suka sama orang tua. Itu bisa meningkatkan kesadaran anak, konsentrasi anak sebelum mulai belajar. Kenapa itu dilakukan di awal? Apakah bisa di pertengahan, di akhir? Bisa. Kalau video ya. Baik, aduh. Alhamdulillah siang hari ini rezeki anak soleh. Satu bisa panen, yang kedua bisa sama orang luar biasa nih. Mudah-mudahan bisa jadi orang luar biasa juga, amin. Jadi ini apa nih namanya, Bu? Selada. Selada ya. Jadi luar biasa hijau, hasil daripada P5 dari SMP Negeri 3 Tugas Tanah. Walaupun sudah tahun dulu saya ke sini, panen juga. Hari ini saya ke sini juga panen juga. Good, thank you untuk SMP 3 Tugas Tanah. Kami panen dulu. Foto, Bu. Ini juga. Ya. Ini Indomie nih enak nih. Oh, Indomie bro, Indomie. Satu lagi lah. Langsung dengan akar-akarnya. Good. Tunggu Pak, Thank you. tunggu. Ada logonya ya? Ada. Oh, ada logo sampai tiga. Ini dijual nih. Tuh Bapak gratis dong. Yeay.